Tuh, wele. Halo guys, bertemu lagi bersama Dobleh wele, tukang servis yang bukan abal-abal, tukang servis yang bisa ditunggu. Ya terserah mau ditunggu apa di konter apa di rumah gitu maksudnya. Oke lah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah handphone dengan keluhan yaitu bekas jatuh dibilangnya, katanya sih bekas rebutan anaknya. Oke, setelah saya periksa ternyata emang udah fleksibelnya udah putus ya, dan ini udah pasti ganti LCD. Oke, karena tadi itu HP punya tetangga, saya cek di rumah dan langsung dibawa ke konter, langsung kita carikan spare partnya ya, kita ambil spare partnya. Ini adalah tutorial cara mengganti LCD bagi teman-teman semuanya yang ingin mengganti sendiri, ya resiko tanggung sendiri. Dan setelah dibawa ke konter kita langsung eksekusi ya. Kita bongkar backdoornya dulu dengan cara kita memberi panas kepada backdoor belakang agar mengurangi kualitas lem, bukan kualitas ya, mengurangi daya rekat lem. Lem ini masih ori ya, belum pernah dibongkar, jadi agak susah. Dan karena masih ori, kita cek masih ori, jadi kita akan memberikan cairan ya. Cairan itu gunanya untuk melunakkan lem pabrikan agar kita lebih mudah untuk membukanya ya. Kita kasih cairan aja. Setelah cairan merata, kita lakukan pemanasan lagi ya pada backdoor belakang agar si cairan bisa meresap ke sela-sela lem. Setelah kita kasih panas, langsung kita seset menggunakan ini bekas dari tempered glass bukan tempered glassnya, jadi dari pelindung tempered glassnya. Ini untuk membuka lebih mudah, lebih aman karena tidak merusak casing ataupun backdoornya ya. Kita hati-hati ya, pelan-pelan aja, dan hati-hati pada fingerprint karena biasanya ada fleksibel yang kita tidak duga, apalagi kita belum biasa membukanya, kita harus hati-hati. Kalau untuk tipe Oppo ini, Oppo A15, dia fleksibelnya di dalam ya, maksudnya dilindungi sama tutupnya, tutup casing, bukan backdoornya. Backdoor sama casing itu beda ya. Oke, kita kumpulkan saja. Nah, setelah itu kita buka bautnya ya. Kita buka baut.
Untuk pemirsa jangan lupa di like, like, subscribe, komen, dan share agar kita makin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Oh ya, untuk alamat servis kami ada di Cikande. Cikande itu ada di Serang ya. Dan untuk yang di luar kota bisa menggunakan jasa online, bisa dikirim kalau mau. Setelah baut terbuka, kita melepas casingnya. Kalau saya menggunakan kuku ya, karena udah lama, jadi kukunya udah biasa. Saya di bidang elektronik udah lebih dari 10 tahun ya. Tapi masih belajar, belum bisa banget lah. Setelah terbuka casingnya, kita melepas konektornya. Nah, ini yang penting nih, yang harus diperhatikan sebelum kita memasang LCD, belum kita mengelemnya, kita wajib mengetes LCD ya. Mengetes LCD semuanya kok. Mengetes LCD dari luar. Kok nggak hidup ya? Alah, baterainya belum dipasang, bro. Biasa kurang ngopi. Coba kita hidupkan ulang ya. Nah, ternyata kita tunggu sampai masuk ke menu. Kita matikan dulu lampunya. Nah, langsung menu, kita langsung mengecek semua sentuhan ya, dari ketikan, dari pokoknya semua ujung, pojok, kanan, kiri, atas, bawah, tengah, kita cek semua agar tidak ada komplain di kemudian hari ya. Ayo. Setelah dirasa semua ketikan normal, kita matikan perangkat. Setelah matikan perangkat, kita lepas semua, lepas baterai, lepas konektor baterai dulu, lepas konektor LCD yang dites, LCD baru. Nah, lepas baterai ini yang agak susah nih, lepas baterai kalau belum pernah dilepas. Kita kasih cairan lagi ya, agar untuk ya fungsinya tadi untuk melunakkan si lem originalnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih, ada plastik di bawah LCD. Si baterai harus terangkat di atas plastik ya, plastik harus tertinggal di casing, karena kalau kita
eh, plastiknya terbawa itu lumayan susah. Nah, kita tarik aja pada bagian yang udah disediakan oleh pabrikannya ya. Nah, si plastik kita buka setengah aja untuk dapat kita memasukkan fleksibel ke casingnya. Lalu kita bersihkan sisa lem ya, sisa lem pabrikan kita bersihkan, karena ini pabrikan jadi lebih mudah ya, karena beda sama yang udah pernah gantian, lemnya agak susah. Lebih mudah karena ya si umur HP ini udah lumayan ya, jadi si lemnya udah daya rekatnya udah kurang, jadi agak mudah. Setelah dirasa bersih, maka kita selanjutnya memberi lemnya lem khusus ya, jangan pakai lem iPhone ya, lem khusus, lem LCD. Saya menggunakan B7700 T700 yang warna hitam. Kita kasih lemnya pelan-pelan aja agar kerapian tetap diutamakan ya, karena kepuasan konsumen itu yang lebih utama. Kalau kita masangnya belepotan ya ntar dikomplain, kita juga kurang puas, konsumen juga merasa kurang puas. Nah, setelah dirasa udah merata lemnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga ya. Kalau terlalu sedikit ntar si LCD nggak merekat dengan sempurna. Nah, ini kita juga mengambil saringan speaker ya, agar terasa lebih rapi, tidak bolong, jangan sampai tertinggal. Setelah itu kita memasang LCD-nya pelan-pelan saja, jangan terburu-buru, karena rapi itu bukan butuh kecepatan ya, tapi butuh ketelitian. Setelah terpasang, kita rapikan kembali soket-soketnya, baterainya kita pasang semua. Soket baterai kita pasang lagi, terus casing kita pasang, kita baut kembali. Jangan sampai ketinggal ya, ada yang tertinggal. Baut kita pasang semua. Oke.
perlu diperhatikan juga ya untuk baut jangan sampai tertukar, karena kalau kita tertukar dengan yang lebih panjang maka akan menjebol LCD ya, karena terlalu panjang jadi kena LCD-nya, dan biasanya akan menghasilkan kayak titik cahaya di LCD-nya. Setelah baut terpasang semua, kita lem kembali backdoor-nya. Aduh, pilek. Kita paskan pada posisi yang sesuai aslinya ya. Setelah terpasang semua, kita menggunakan isolasi plastik agar mencegah ya, pokoknya jangan, kalau versi saya tidak menggunakan karet, ada juga yang menggunakan karet. Kalau saya enakan pakai isolasi yang plastik bisa ditarik karena lebih rapi itu menurut saya. Dan juga kalau ditunggu itu bisa langsung dibawa pulang dan bisa langsung dipakai. Kalau menggunakan karet kan kita nunggu sampai lemnya kering tuh. Tapi ya masing-masing ini, ada yang menggunakan karet juga bagus. Kalau saya sih biasa pakai ini ya, karena menurut saya ini lebih rapi, lebih cepat, lebih praktis. SIM card kita pasang kembali. Susah amat. Oke, kita nyalakan ya. Nah, akhirnya berhasil, dan ya begitulah kira-kira kurang lebih ya. Kalau ada yang masih kurang ya mau silahkan di komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, agar semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bisa membantu bagi yang belum bisa, dan saya juga merasa belum bisa sempurna ya. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.